Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ang Hairudin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian, definisi, dan ruang lingkup TIK, ya, Teknik Informasi dan Komunikasi. Nah, di sini ada pengertian untuk TIK, ya. Pengertian untuk TIK di sini, TIK terdiri dari dua konsep, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Nah, di sini ada teknologi informasi. Teknologi informasi itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan teknologi informasi itu adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, ya, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Jadi, teknologi informasi itu suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sedangkan untuk teknologi komunikasi, ya, tadi kan kita udah teknologi informasi. Nah, teknologi komunikasi itu apa sih? Nah, di sini teknologi komunikasi itu adalah perangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras atau hardware, ya, sama perangkat lunak yaitu software. Nah, proses dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi yang bertujuan agar komunikasi itu berhasil. Nah, jadi ini teknologi komunikasi ini kita bisa disebutkan contohnya, ya, yaitu perangkat keras hardware atau perangkat lunak yaitu software. Nah, teman-teman juga mempunyai untuk perangkat keras dan perangkat lunak tersebut. Misal di gadget kalian, ya, buat teman-teman ada untuk perangkat kerasnya itu yaitu handphone kalian. Nah, untuk perangkat lunaknya itu untuk kita berbagi informasi dalam menjalin komunikasi kita. Nah, kalian itu punya WhatsApp, Instagram, dan berbagai sosial media yang kalian punya. Nah, setelah itu di sini ada definisi teknologi informasi komunikasi. Nah, di sini untuk definisi teknologi informasi itu merujuk pada penggunaan perangkat keras, ya, untuk teknologi informasi. Nah, merujuk pada penggunaan perangkat keras. Jadi cara kita menggunakannya. Nah, dan perangkat lunak untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan mendistribusikan informasi. Contohnya dari teknik informasi ini meliputi komputer, ya, sistem basis data, dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, dan penelitian. Nah, teknologi informasi ini tadi bisa dipergunakan untuk software dan hardware-nya ini untuk bisnis, pendidikan, dan penelitian. Biasanya kan ada untuk komputer-komputer di dunia perbisnisan, pendidikan, dan penelitian. Nah, terus di sini untuk definisi teknologi komunikasi, di sini ada mengacu pada metode dan alat yang memungkinkan pertukaran informasi antara individu atau kelompok. Nah, jadi untuk teknologi informasi ini kita sudah sering melakukannya untuk teman-teman, ya. Misal, ini kan tadi mengacu pada metode dan alat untuk memungkinkan pertukaran informasi antar individu atau kelompok. Jadi kita misal berbagi chat WhatsApp dari HP teman-teman. Nah, itu kan kita saling berbagi informasi dari kita ke teman kita. Nah, ini termasuk telekomunikasi jaringan, ya, jaringan komputer untuk komunikasi. Ini termasuk komunikasi jaringan komputer, media sosial, dan platform komunikasi lainnya yang memungkinkan komunikasi secara real time maupun tidak real time, baik secara verbal maupun non verbal. Nah, sudah dijelaskan, ya. Jadi pada teknologi komunikasi ini mengacu pada metode dan alat yang memungkinkan pertukaran informasi antar individu atau kelompok. Nah, di sini ada ruang lingkup untuk teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ruang lingkup teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat keras, yaitu hardware, perangkat lunak, software, pengguna komputer sebagai media belajar, mencari data dan informasi, mengolah data dan informasi. TIK merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Nah, jadi ruang lingkupnya itu tadi ada untuk
teknologi informasi dan komunikasi ada apa tadi? Ada hardware, perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya, ada penggunaan komputer sebagai media pembelajaran. Nah, mungkin untuk ruang lingkup, nah di sini saya akan menambahkan ya buat teman-teman untuk apa ya? Untuk kekurangan dan kelebihan dalam TIK di dunia kita gitu ya. Jadi mungkin kan ada kan untuk kelebihan dan kekurangannya tertentu. Nah, di sini untuk kelebihan TIK di sini saya sudah dicatat di sini ya. Kelebihan TIK ini untuk mempercepat proses kerja dan mengurangi waktu. Nah, jadi kelebihan TIK itu meningkatkan efisiensi kita. Nah, setelah itu ada memberikan akses mudah ke informasi global. Nah, jadi memberikan akses mudah ke informasi global itu kan di handphone kalian sudah ada Google sekarang ya, udah ada Meta AI untuk di WhatsApp kalian. Jadi kan itu meningkatkan akses informasi agar informasi yang kita ketahui itu lebih banyak gitu. Jadi tidak seperti dulu kita harus membuka buku dalam ribu-ribu buku kita buka untuk mencari informasi. Sekarang cukup buka WA, ada AI, langsung cari. Mudah kan? Nah, terus ada meningkatkan komunikasi, memfasilitasi komunikasi instan dan global ya. Nah, terus ada meningkatkan pendidikan di sini untuk kelebihan TIK ada menyediakan sumber belajar online dan kursus daring. Jadi untuk kelebihannya ini di dunia sekarang apalagi kemarin pandemi kita ada pembelajaran lewat daring ya. Jadi belajar jarak jauh. Jadi itu kita waktu pandemi kita sudah melaksanakan pembelajaran daring itu yaitu kelebihan dari TIK tersebut. Nah, terus ada meningkatkan ekonomi. Nah, membuka peluang bisnis online dan e-commerce. Nah, di sini kan banyak sekarang kita tidak perlu ke pasar untuk membeli kasur, alat rumah tangga, terus peralatan pribadi lain. Kita cukup buka e-commerce atau belanja online, bisnis online, kita bisa duduk manis di rumah tinggal nunggu paling 3 sampai 4 hari datang ke rumah. Itu kelebihan TIK juga. Nah, terus ada meningkatkan kesehatan. Nah, memungkinkan telemedicine dan akses ke layanan kesehatan online. Misal kita butuh konsultasi, di sini kan banyak untuk di media-media di sosial media sekarang banyak untuk tips kesehatan ya, untuk sosialisasi dengan dokter-dokter di sosial media banyak kan sekarang. Nah, terus yang terakhir di sini ada meningkatkan hiburan. Untuk di handphone kalian juga, untuk di handphone teman-teman sudah tersedia seperti aplikasi atau software TikTok ya. Jadi di sana udah tersedia hiburan-hiburan yang mungkin kita untuk melihat film, musik, video pendek atau apa yang membuat kita jadi hiburan cukup di rumah saja. Nah, seperti itu. Nah, di sini terus ada kekurangan TIK. Di mana ada kelebihan, di situ juga pasti ada kekurangan dalam suatu dalam suatu TIK ini. Nah, kekurangannya itu yaitu ketergantungan. Ya, TIK ini membuat orang bisa ketergantungan. Nah, membuat orang terlalu bergantung pada teknologi. Nah, termasuknya itu seperti misal ketergantungan itu misal kita terlalu kecanduan. Nah, contohnya di dalam teknologi informasi di dalam game. Nah, itu bisa membuat ketergantungan kita. Jadi kurangnya nanti sosialisasi sosial di dalam masyarakat. Terus yang kedua itu ada kesenjangan digital. Nah, meningkatkan kesenjangan antara mereka yang memiliki akses TIK dan tidak. Jadi kita kurang sosialnya untuk yang memegang TIK ya, untuk yang berperan menggunakan TIK sama yang tidak. Misal seperti kita anak muda, kita sering menggunakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, serta kan orang tua yang ada di desa-desa kita mungkin kan kurang memahami tentang TIK tersebut. Jadi kita agak kesenjangan agak jauh untuk mereka gitu. Kita makan terlalu anak muda, mereka kan beda zamannya gitu. Ya, jadi kesenjangannya itu sangat jauh. Nah, terus ada privasi dan keamanan. Nah, meningkatkan resiko kebocoran data pribadi dan serangan cyber. Nah, biasanya kan ada untuk yang misal akun Gmail kita bisa kebobolan, bisa kebocoran. Kan di akun Gmail kita terdapat data pribadi ya mungkin ya yang kalian masukkan, itu bisa terjadi
kebocoran atau resikonya itu kebocoran. Nah, terus pengaruh sosial, nah mempengaruhi interaksi sosial dan hubungan manusia. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan, pengaruh sosial. Jadi terjadi apa ya? Kurangnya sosialisasi kita kepada masyarakat tersebut. Jadi hubungan antara manusia ke manusia lainnya itu terhambat. Nah, terus tadi yang kecanduan ya, ada kecanduan, pencemaran informasi, menyebarkan informasi palsu dan hoax. Jadi di TIK ini, di Teknologi Informasi dan Komunikasi, kita sering menemukan berita hoax atau berita palsu gitu ya di dalam media sosial contohnya. Nah, terus yang terakhir ini ada pengangguran. Nah, ini yang paling besar, pengangguran. Biasanya pengangguran ini mulai lapangan kerja karena otomatisasi. Nah, pengangguran di sini biasanya cuman main handphone aja di rumah, scroll TikTok gitu ya. Ini pengaruh kekurangan peaknya itu. Jadi dia di sela ketergantungan, kecanduan, pengaruh sosialnya pendek, ya pengaruh sosialnya buruk, terus dampak lingkungan juga mempengaruhi dan terjadinya nanti pengangguran tersebut. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.